Mari kita berdiri bersama-sama. Di tempat lain memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Adapun pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang telah menciptakan langit bumi dengan segenap isinya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa surga dan dari Tuhan Yesus Kristus, semelalui dengan pertolongan Roh Kudus, kami tabiskan kebaktian istimewa pencurahan Roh Kudus. Haleluya. Katakan bersama. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Haleluya. Kita memasuki hari yang ketiga ibadah Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Kita mau sama-sama rindukan Roh Kudus dicurahkan lebih dan lebih lagi di tempat ini buat setiap kita. Amin. Haleluya. Mari datang pada Tuhan kita, Tuhan Roh Kudus. Mari berikan waktu yang terbaik buat Tuhan Roh Kudus. Biarkan Dia masuk di dalam hati kita masing-masing, memenuhi setiap kita. Oh Roh Kudus, Kau hadir di sini. Terima kasih ya Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Katakan Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari sapa pribadi Roh Kudus yang lembut dan manis. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh ya Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh Allah Roh Kudus hadir penuhi setiap kami malam hari ini ya Roh Kudus. Oh terima kasih Kau lembut, Kau manis buat setiap kami. Haleluya.
mari kita bangkit berdiri. Mari buka hati selebar-lebarnya. Haleluya. Oh, kami mau buka hati kami ya Roh Kudus. Come, masuk penuhi setiap kami ya Roh Kudus. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati. Oh, ini kami Tuhan. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau persilahkan Engkau ya Roh Kudus. Jamah setiap kami. Penuhi dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Yes Tuhan. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Allah Roh Kudus, jamah setiap kami. Haleluya. Oh ya Roh Kudus. Haleluya. Oh ya Roh Kudus. Jamah setiap kami ya Roh Kudus. Kerjakan setiap kami ya Roh Kudus. Jamah. Haleluya. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Jamah. Oh ya Roh Kudus, jamah setiap kami. Penuh. Haleluya. Mari saya ajak setiap kita saudara yang sudah bisa berbahasa roh. Mari kita mau berbahasa roh dengan bahasa-bahasa baru yang Tuhan berikan buat setiap kita. Oh, kerapastekena ya ralama maralama sikiaralama. Oh, rapalama sikena ya ralama. Oh, haleluya. Allah Roh Kudus. Jamah. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami mau rasakan pribadi-Mu yang lembut dan manis ya Roh Kudus. Mari Allah Roh Kudus, jamah penuhi setiap kami ya Roh Kudus. Kami rindukan Engkau lebih dan lebih lagi ya Roh Kudus. Kami mau Engkau lebih dan lebih lagi ya Roh Kudus. Terima kasih Engkau menjadi penolong buat setiap kami.
Terima kasih Engkau menjadi penghibur buat setiap kami ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami rindukan ya Roh Kudus. Ada kegerakan baru di tempat ini ya Roh Kudus. Ada revival, ada kesembuhan, ada pemulihan di tempat ini ya Roh Kudus. Oh haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami percaya Engkau sudah penuh atas setiap kami. Dan kami mau Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Lebih dan lebih lagi Tuhan. Urapan-Mu penuh atas setiap kami malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami pulang dari tempat ini. Kami boleh membawa sesuatu yang baru daripada-Mu ya Roh Kudus. Urapan-Mu yang baru Tuhan. Atas setiap kami malam hari ini ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Revival yang besar boleh ada di tempat ini. Kegerakan yang besar boleh ada di tempat ini. Roh Kudus kami rindukan. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Revival in the land, amen. Nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Amini pujian ini saudara. Haleluya. Sama-sama katakan. Revival, revival, revival in the land. Yes, nations will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. Yes, haleluya. Revival, kegerakan terjadi di tempat ini. Haleluya, haleluya. Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran. Yes, amin Tuhan. Haleluya. Beriku kasih kudus-Mu, jangkau semua bangsa bagimu. Gerakan roh Allah, gerakan roh
Kudus yang luar biasa memenuhi setiap kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Haleluya. Sudah panas dan penuh dengan apinya Tuhan Roh Kudus kita. Haleluya. Mari kita mau rindukan lebih dan lebih lagi. Biar supaya ketika firman Tuhan diberitakan, kita boleh mendapatkan sesuatu pewahyuan yang baru dari Tuhan Roh Kudus kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami selalu yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin buat setiap kami Tuhan. Janji-Mu ya dan amin buat setiap kami Tuhan. Dan satu kami bersyukur Tuhan, kami punya Engkau Tuhan Roh Kudus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hati, dengan segenap iman katakan, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Katakan dengan segenap hatimu, ku yakin saat Kau berfirman, amin. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Kami kuat karena Engkau selalu menopang kami Tuhan. Haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita mau bangkit berdiri sekali lagi. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
mengucap syukur Tuhan, karena kami punya Tuhan yang ajaib. Karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan semuanya mungkin, dan bagi Tuhan semuanya bisa. Oleh karena itu Tuhan, kami mau terus berharap hanya kepadamu. Kami mau hanya terus percaya kepadamu. Karena di dalam Engkaulah kami melihat pertolongan Tuhan. Di dalam Engkaulah kami melihat mukjizat Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan. Dalam kerangka kami bersama-sama beribadah dalam kebaktian 10 hari turunnya Roh Kudus ini. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi setiap kami. Setiap kami pulang dengan membawa berkat ilahi. Setiap kami pulang dengan sukacita surgawi. Setiap kami pulang dengan mukjizat dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama di atas segala nama, nama yang penuh dengan keajaiban, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertama-tama terima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Andreas Suroto yang saya hormati, saya kasihi. Tetap sehat ya, walau usia boleh bertambah tetapi karunia Allah juga terus bertambah-tambah ya. Terima kasih untuk Pak Samuel yang sudah menghubungi saya. Terima kasih untuk teman-teman hamba Tuhan dan Majelis GIA Pandian Lamper yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersama-sama kita belajar hari ini di dalam 10 hari turunnya Pentakosta. Tema yang diberikan kepada saya adalah mukjizat di mulut Anda. Ya, saudara, saya mau katakan walaupun kita pakai masker, tetapi mulutmu pasti penuh dengan mukjizat, ya kan? Jadi tidak tergantung pada maskernya, saudara, ya. Karena apa, saudaraku? Ini mungkin menghalangi virus corona, tetapi tidak pernah akan bisa menghalangi mukjizat Tuhan yang ada di mulut Anda. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang berbicara tentang mulut ini, saudara. Mulut itu punya arti ketika dia punya kata-kata, ya kan? Dan bahayanya memang, next selanjutnya, apa yang kita katakan itu bisa menyakiti orang lain, begitu. Ya, kata-kata kita itu bisa menyakiti orang lain, saudaraku. Dan seringkali sebuah pertengkaran itu timbul dari apa yang namanya kata-kata, saudaraku. Kata-kata yang menyakitkan, saudaraku. Dan itu membuat rumah tangga bisa hancur, persahabatan bisa hancur, kemudian juga usaha juga bisa hancur karena kata-kata. Sehingga tidak heran saudaraku, next selanjutnya, orang mudah tawuran karena apa? Karena ada kata-kata yang panas, kata-kata yang menyakitkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dengan jelas berkata kepada kita dalam Amsal pasal 18 ayat 21, dikatakan demikian. Hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dan ayat ini hari-hari ini nyata betul saudaraku. Beberapa waktu yang lalu di media sosial viral, ada 2 orang ibu-ibu. Ya, karena apa saudaraku, berkata-kata tidak baik, berkata kotor kepada petugas kepolisian. Ya. Dan dengan arogan saudaraku, 2 orang ibu di 2 tempat. Dan memang saudaraku, akhirnya apa? Ujung-ujungnya apa? Minta maaf, saya kilaf, saudara ya. Waduh ya. Jadi rupanya pada waktu itu dia enggak kilaf kalau ngomong itu, ya kan? Tapi setelah didatangi polisi jadi kilaf, saudaraku. Maaf, saya kilaf, saudaraku ya. Dan aduh ya, menyedihkan sekali. Orang nggak mikirin itu ya dah. Kata-kata itu telah menyakiti orang ya. Baru setelah didatangi polisi di rumahnya, saya minta maaf sambil nangis-nangis gitu ya. Kenapa? Orang sudah melihat dan saya yakin itu bukan kejadian pertama. Itu juga bukan kejadian kedua. Itu sudah berulang kali, bahkan berpuluh-puluh kali. Dan benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya.
Artinya ketika kita berkata-kata yang tidak baik, maka misalnya saudaraku ya, kita ngomong ya kalau dalam gema itu ya, hidup, maka akan ada gema. Hidup, 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 hidup. Sebaliknya saudara, kalau kita ngomong yang negatif misalnya, mati, maka muncullah suara mati, 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 mati. Tapi kalau saudara ngomong hidup dan kemudian terdengar gemanya, hidup kemudian gemanya ngomongnya mati, mati, mati. Segeralah lari karena ada makhluk lain di situ, saudara. Tidaklah diusir aja, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang kita katakan akan tergema, akan terulang. Makanya itu ngomongnya kasar, ngomongnya ya didatangi, saudara. Akhirnya minta maaf, saya kilaf, saudara. Waduh, ya. Jadi rupanya saudaraku, orang Indonesia itu harus punya metre 10.000 dan maaf dan kilaf nanti saudaraku ya. Cilaka ini saudara. Orang enggak ngerti gitu loh betapa itu akan membahayakan. Namun sebaliknya juga saudaraku, ketika kita menggunakan kata-kata dengan baik, maka terjadilah di situ apa? Membawa mukjizat. Next selanjutnya. Jadi ketika kita menggunakan kata-kata yang luar biasa dan Tuhan sudah beri itu. Dan saya senang dengan tema ini. Saya heran itu kalau saya lihat 10 hari yang tidak ada tulisannya Roh Kudusnya hanya tema saya ini saja Pak Samuel. Yang lain urapan Roh Kudus di sini, urapan Roh Kudus di sini. Dan saya cari di mana Roh Kudusnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hanya saya coba dicek itu temanya. Ya, hanya saya. Ya, karena Pak Samuel percaya bahwa setiap jemaat di GIA Pandian Lamper ini sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan mulutnya penuh dengan mukjizat. Amin. Jadi tidak usah lagi mungkin. Ya, nah saudaraku, jadi ketika kita menggunakan mulut kita dengan baik saudaraku, ada mukjizat yang luar biasa dan saya akan tunjukkan kepada saudara dalam beberapa contoh Alkitab. Secara cepat, saudara tentu tahu peristiwa ketika Yesus melakukan mukjizat yang pertama. Dalam Yohanes pasal 2 ayat 5. Ini adalah perkataan Ibu Yesus, tentu kisahnya kita sangat familiar, di mana ada pesta perkawinan di Kana dan mereka kehabisan anggur. Nah menarik, firman Tuhan Yohanes 2 ayat 5 berkata demikian. Tetapi Ibu Yesus, perhatikan apa? Berkata. Perhatikan ya, kata berkata. Berkata pakai mulut, tidak pakai dengkul saudara. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Diulangi lagi, apa yang dikatakan? Loh, jadi Ibu Yesus berkata kepada pelayan, lalu perkataannya isinya apa? Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini mulut Ibu Yesus itu mulut yang penuh dengan mukjizat. Dia percaya, dia ngomong, apa yang dikatakannya? Apa yang dikatakannya kepadamu buatlah itu. Loh. Padahal Ibu Yesus yang tidak tahu apa yang akan dikatakan Yesus. Tetapi dia berkata kepada pelayan-pelayan, apa saja yang dikatakannya, buatlah itu. Wah ini kan luar biasa saudaraku. Ini mulut Ibu Yesus adalah mulut mukjizat. Apapun yang dia omong ke dia. Dan memang pada akhirnya kan Yesus berkata kan, ya kembali lagi berkata. Mulut Yesus jelas mulut penuh mukjizat. Jadi ketika mulut kita itu mengatakan dengan iman akan terjadinya suatu mukjizat. Tentu yang melakukan mukjizat itu adalah Tuhan Yesus, bukan kita. Tetapi saudaraku, hari ini kita mau belajar bahwa setiap mulut kita, mulut anak-anak Tuhan yang sungguh takut kepada Dia, mulut orang-orang percaya yang hidup dalam kebenaran, maka mulutnya adalah mulut yang penuh dengan mukjizat. Jadi hati-hati, makanya saya selalu katakan,
Jangan mengutuki dirimu sendiri gitu ya. Banyak orang salah saudaraku. Seringkali ketika anaknya bodoh berkata, aduh nduk kok bodoh mentok we. Maaf kata ya, otakmu ning ndi gitu ya. Kok ambek kebo kok pintar kebo. Padahal saudara itu bahaya loh. Kalau dia berarti kan kebo lebih bodoh dari kebo lah. Anda ibunya bapaknya lebih bodoh meneh. Jadi hati-hati. Jangan juga mengutuki diri sendiri. Makanya kan walaupun istilahnya kadang-kadang ya toh. Ada peristiwa orang itu kadang-kadang latah. Hati-hati saudaraku. Mati aku. Nak mati tenan gelem ora. Wedi ya dah. Kok sampai lu rumah sakit gitu ya. Saudara, hati-hati ya. Hati-hati. Karena firman Tuhan juga berkata dalam bagian lain bahwa kita itu dengan perkataan kita itu juga akan dihakimi, saudaraku. Makanya jangan banyak orang mau jadi guru katanya, termasuk jadi pendeta. Ya, saya sendiri ya wedi itu. Karena engkau akan dihakimi lebih dengan perkataanmu itu. Lah pendeta ngomong terus, saudara. Tapi saya mau katakan selama kita mengatakan sesuatu berdasarkan firman Tuhan, maka Allah akan memakai mulut Anda sebagai saluran mukjizat Allah. Dan itulah yang terjadi dengan Ibu Yesus. Ibu Yesus berkata, apa yang dikatakan kepadamu buat itu. Dan kan terjadi. Misalnya nih, kalau pelayan itu tidak dapat pesan semacam itu, kira-kira ada terjadi mukjizat enggak? Enggak saya rasa. Enggak. Tapi Ibu Yesus percaya. Dan dia percaya, dia katakan itu dengan mulutnya. Apa yang dikatakan oleh Yesus, buat itu. Buat. Saudara, mari jadi hati-hati dengan mulut kita sekarang ini ya. Mulut kita ini penuh mukjizat. Makanya kenapa sih anak-anak Tuhan tidak boleh ngutuki orang? Karena iso dadi, saudaraku. Iso dadi. Wah, Anda seneng gitu. Wah, dadi tenan ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu kan ilat geni. Ilat geni, saudara. Kok kayak jadi naga. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita kan dipanggil bukan untuk mengutuki orang kan, kita dipanggil untuk memberkati orang. Amin ya. Nah itulah. Nah contoh yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah terdapat dalam Matius 8 ayat 15 sampai 17. Kisah ini bercerita tentang seorang perwira yang meminta Yesus untuk datang ke rumah, datang untuk menyembuhkan. Tapi ketika Yesus sudah sampai dekat rumahnya, dia berkata, Tuhan jangan, aku ini orang tidak layak terima engkau. Dan inilah yang dikatakan dia ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja, perhatikan. Katakan saja, kita kembali bertemu dengan katakan. Jangan saudara ingat lagu. Katakan sejujurnya. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Lalu Yesus menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudaraku, luar biasa. Perwira itu menunjukkan imannya dengan berkata, Tuhan tidak layak. Cukup katakan sepatah kata saja. Kasusnya sama, yang buat mukjizat Tuhan. Ya, tetapi mulut perwira itu penuh mukjizat. Penuh iman sampai Yesus berkata, model kayak gini tidak aku jumpai di tengah-tengah orang Israel. Ini orang luar biasa imannya. Sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di kalangan orang Israel. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa luar biasanya. Padahal perwira ini kalau kita mau lihat, dia bukanlah orang Yahudi, ya,
Kita juga tidak tahu agamanya, apakah dia juga masih penganut agama-agama pagan, agama dewa-dewa seperti kebanyakan orang-orang Roma. Tetapi Yesus memuji. Berarti apa saudaraku? Ada mukjizat di mulutnya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana ada 3 hal penting saudaraku, ya. Untuk kita itu bisa menerima mukjizat melalui mulut Anda. Ya. Ada 3 hal penting yang ingin saya sampaikan supaya bagaimana mulut kita ini penuh dengan mukjizat Tuhan. Yang pertama saudaraku adalah belajarlah untuk selalu memberi respon yang baik dan benar dalam setiap keadaan yang kita alami. Saya ulangi sekali lagi. Belajar untuk memberi respon yang baik dan benar dalam setiap keadaan yang kita alami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, misalnya ada orang-orang ketika menghadapi pandemi ini, ada orang-orang yang merespon dengan salah. Ada yang begitu sangat-sangat ketakutan. Tapi juga ada orang yang begitu sangat-sangat sembrono. Nah, yang sembrono enggak usah diurusin ya, wong namanya orang sembrono ya. Ya biar aja sembrono piye. Karena mbok ingetke ya percuma kadang-kadang ya wong namanya orang sembrono ya. Tapi yang kasihan itu orang yang sangat ketakutan gitu. Saya diberitahu seseorang ada sampai hari ini saudara, ada orang yang seorang pengusaha tidak berani bahkan keluar dari kamarnya. Hampir setahun lebih ini di dalam kamar terus saudaraku. Coba bayangkan saudaraku. Saking wedine saudaraku. Kan kasihan. Ya, kasihan. Padahal kita, ya saya katakan kita tidak boleh sembrono. Tapi kita juga tidak boleh hidup dalam ketakutan. Yang harus kita lakukan adalah hati-hati, berlaku bijaksana, melakukan prokes yang baik. Kan itu seharusnya. Jadi dia merespon dengan begitu ketakutan. Nah ada banyak orang ketika menghadapi situasi-situasi itu responnya akhirnya tidak bisa mengalami pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena bagi anak-anak Tuhan mestinya bahwa masalah hidup itu tidak pernah akan menghalangi kita untuk mengalami mukjizat Tuhan. Amin. Contoh paling mudah, ini kisah paling mudah supaya saudara ingat ya. Saya tidak ceritakan. Kisah Daud melawan Goliat. Kita tahu ada 2 respon yang beda. Yaitu ketika Goliat menantang orang-orang Israel 40 hari 40 malam pada pagi dan petang saudaraku. Apa yang terjadi? Ketika Saul mendengar akan ancaman, akan ejekan, hatinya panas tapi tidak berani. Karena apa? Dia ketakutan dan dia tidak pernah mengalami mukjizat. Tetapi sebaliknya ketika Daud mendengar apa yang dikatakan oleh Goliat, imannya bangkit. Dan dia berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Allah Tuhan pencipta alam semesta ini. Dan itu menjadi sebuah mukjizat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebaliknya ketika Saul walaupun seorang raja dia menutup mulutnya. Dan tidak ada sesuatu apapun yang terjadi. Dan dia menjadi orang yang pecundang. Saudaraku, setiap kita termasuk kita anak-anak Tuhan. Kita mengalami apa yang namanya masalah kehidupan. Tapi berilah respon yang baik dan benar. Ya, dengan percaya. Mari kita akan lihat apa yang terjadi dengan Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Ini adalah kisah di mana ada seorang perempuan Kanaan
atau dalam Injil Markus disebut sebagai orang Sirofenisia, perempuan Sirofenisia. Sebetulnya dia tidak termasuk orang-orang Yahudi, saudaraku. Nah, menarik kan, dia ini punya anak yang sakit, ya, sakit dirasuk setan sedemikian rupa sampai parah sedemikian rupa, dan dia mengikut Yesus terus. Dan ketika dia sudah ketemu Yesus, dia minta belas kasihan Yesus. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Selengkapnya Anda bisa baca dalam ayat 24-30. Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Karena perhatikan saudaraku, kata-katamu itu, mulutnya memuji, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia bisa respon ketika dikatakan tidak layak, ya tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Di sini saya mau katakan bukan Yesus itu menganggap dia anjing ya. Ini ada pemahaman sendiri, ini ada tafsir sendiri ya, panjang. Tapi saya mau ingin katakan singkatnya Yesus tidak pernah menganggap dia anjing. Ya. Dan ketika dia mendengar itu responnya benar. Dia tidak ngamuk sambil nangis. Tuhan, kalau tidak mau nolong ya wis, ojo aku disebut kire. Enggak saudaraku. Dia malah ngomong. Benar Tuhan. Benar loh. Ini orang biasanya. Benar Tuhan. Tetapi anjing yang dibawa juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Walaupun sesuatu yang kecil. Dia sadar dia bukan orang Yahudi. Dia orang Kanaan, dia orang wanita Sirofenisia. Dia sadar itu. Benar Tuhan. Tapi berikan belas kasihan. Dan Yesus berkata dengan jelas tuh. Karena kata-katamu itu. Kata-katamu. Mulutnya penuh musisat. Loh, mulut penuh musisat saja itu terjadi kepada orang yang bukan orang Yahudi, bangsa umat pilihan Allah. Lah kan ya gudur lucu kalau musisat tidak ada dalam diri orang-orang anak Tuhan yang percaya. Oleh karena itu saudaraku, mari penuh dengan iman kita percaya bahwa mulut Anda penuh dengan musisat dari Tuhan. Jadi beri respon yang benar dalam menghadapi segala sesuatu. Jangan ngeluh. Wah apalagi nyalah ke Tuhan. Percayalah. Roma 8 ayat 28 ayat yang sangat terkenal. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Percayalah. Tidak pernah ada maksud dan rencana Tuhan yang jahat terhadap saya dan engkau. Wong dirinya saja sudah dikorbankan mati di atas kayu salib untuk kita. Mosok dia merencanakan yang jahat. Sama seperti Anda dan saya sebagai orang tua. Tidak pernah ada maksud untuk kita merencanakan yang jahat bagi anak-anak kita. Walaupun seringkali anak-anak kita juga ngomong kita jahat. Betul enggak? Misalnya, saya yakin saudaraku kalau ditanya anak-anak Anda, apa mereka senang belajar? Halo? Ora ono saudaraku. Anak-anak itu enggak. Tapi kalau anak-anak menjawab, oh ya anak saya suka belajar Pak, senang belajar. Anda punya anak yang istimewa karena anak Anda adalah hanya 0,0001 di dunia ini saudaraku ya. Jadi luar biasa ya. Yang lain itu saudaraku, enggak mau saudaraku. Nah seringkali kan ngomongnya kan begini, mama jahat, papa jahat, suruh terus belajar. Sudah mumet, pengen main. Kan begitu saudaraku. Tapi saya yakin Anda bukan jahat. Anda tahu anak Anda tidak belajar. Lawang belajar aja angkanya ngepas. Mana anak belajar kedodoran. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Anda tahu. Walaupun Anda
mama jahat. Ya, suruh belajar terus, tidak memberi kesempatan anaknya main game. Kan gitu saudaraku ya. Anda dianggap jahat. Tapi Anda tahu persis, tidak ada satu detik pun terbersit dalam pikiran Anda untuk menjahati anak-anak Anda. Amin. Hal yang sama terjadi dengan Allah Bapa di sorga. Tidak pernah ada barang sedetik pun terbersit di dalam pikiran Allah untuk membuat Anda dan Anda dijahati oleh Tuhan. Tidak pernah. Oleh karena itu saudaraku, hal yang kedua yang harus kita lakukan supaya mulut kita penuh dengan mukjizat adalah tetap fokus kepada Tuhan Sang Pembuat mukjizat. Jadi kalau Anda itu tadi merespon keadaan yang pertama dengan baik dan benar. Nah, lalu kita itu harus punya fokus tuh. Ya, harus punya fokus, ya. Fokusnya kepada siapa? Kepada Tuhan Sang Pembuat mukjizat. Dalam kisah Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Di sini ada dua kisah yang menarik yang dijadikan satu. Yaitu seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun dan disembuhkan Tuhan. Dan anak Yairus, kepala rumah ibadat yang disembuhkan. Dalam satu pasal ya, bercerita tentang dua kisah. Tapi dua-duanya menarik. Kalau Anda perhatikan dengan teliti, dan kisah ini sangat familiar sekali lagi. Karena saya ini orang biblical, jadi selalu saya katakan kita harus melihat kebenaran firman, bagaimana kita belajar dari kebenaran firman. Dua-duanya itu kan punya saudaraku, fokus hanya kepada Yesus dan itu dikatakan. Perempuan itu berkata apa? Asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Dia fokus. Dan di tengah-tengah sakit pendarahan yang begitu luar biasa. Dan ibu-ibu tentu tahu ya kalau orang sakit pendarahan itu kayak apa. Ya. Katakanlah tidak usah sakit pendarahan, datang bulan ya. Kenapa dinamakan datang bulan ya para perempuan? Kenapa kok tidak datang matahari, datang Merkurius gitu ya. Kok datang bulan ya. Atau mungkin karena dulu kita selalu diajari oleh ibu-ibu kita lagu ambilkan bulan bu, ambilkan bulan bu gitu ya. Nah, mungkin kalau lagunya ambilkan Pluto bu, ambilkan Pluto bu, jadi mungkin datang Pluto saudara ya. Nah saudara, kita tidak usah membahas itu, datang bulan. Saudara. Aduh saudara, apalagi ini sakit pendarahan dan berapa lama saudaraku? 12 tahun, mana tahan saudaraku. Wong kita datang bulan aja, apalagi kalau ya maaf ada beberapa bagian ya, ada kista, ada miom ya. Saya banyak menjumpai ibu-ibu senawatian demikian, tapi ya sama mukjizat Tuhan itu terjadi dan mereka juga disembuhkan Tuhan ya. Miomnya hilang, ya dah, pendarahannya berhenti. Saudaraku, bahkan ada ya di Jakarta itu ada seorang gadis pendarahan terus saudara sampai 3 bulan saudara. Terus menerus kasihan. Dan ketika saya doakan selesai, saya pulang 2 hari kemudian dia telepon saya. Dia dipulihkan, dia tidak lagi pendarahan. Nah ini mana tahan ini, lebih lagi ini pol-polan 12 tahun saudara. 12 tahun. Dan di tengah-tengah kelemahan tubuhnya dia coba merangkak, mendekati Yesus. Dan dia terus fokus walaupun orang, karena kan tidak berdiri aja sulit saudaraku. Dia merangkak. Makanya yang bisa dia capai itu apa? Ujung jubah Yesus atau jumbai jubah Yesus. Kenapa? Karena dia posisinya merangkak. Dan di tengah-tengah kerumunan orang dia bisa disepak orang. Karena orang tidak tahu karena begitu banyak. Tapi dia tetap fokus. Dia berkata apa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perkataannya dia wujudkan dengan terus fokus. Demikian juga dengan Yairus. Kita tahu kisah Yairus. Anaknya ketika dia menjumpai Yesus masih belum mati, masih sakit.
Tetapi di tengah jalan ketika selesai peristiwa Yesus menyembuhkan wanita 12 tahun pendarahan ini, tiba-tiba ada orang utusan dari rumahnya dan berkata, wes, enggak usah nyusahkan guru, anakmu wes mati. Anakmu sudah mati. Tapi luar biasa. Yesus berkata apa? Yuk kita tetap ke sana. Dan dia saudara fokus dengan perkataan Yesus. Walaupun nih orang dari rumahnya jelas itu. Ini bukan berita hoak saudaraku ya. Bukan berita hoak. Di Pandian Lamper ada babi ngepet. Nah, kemarin kan kasus babi ngepet ya. Wah, masake ya babi itu ya. Kok disebut babi ngepet? Kok orang sapi ngepet nih aku heran ya. Apa kelinci ngepet gitu ya, kok babi sing disalahke. Bolak-balik saudaraku mesake ya lah. Bolak-balik disalahke saudaraku ya. Mesake babi iki wis mulute panjang gitu ya. Ya di depan itu ada dulu ya, enggak tahu sekarang masih ada enggak penjual ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi dia tetap fokus. Bahkan ketika sampai di rumah pun, ya dah, ketika orang-orang nangis, dan itu biasa tradisi. Seperti Yahudi itu memang ada yang namanya penangis atau peratap bayaran, peratap profesional. Yang tugasnya apa? Nangis, saudara. Tujuannya apa? Supaya suasana itu tambah sedih, gitu saudara. Ya, wah, tambah mengharukan begitu. Dan bayarannya macam-macam, saudaraku. Ya, kalau nangisnya cuma, bayarannya gocing. Ya. Tapi kalau tambah ekspresif, ya, ada nada-nada tertentu, saudaraku ya, nangis itu ya. Jadi kalau tadi kan nadanya datar ya toh. Du. Nah ini. Do, re, mi, fa. Itu bayarannya saudara gomban. Tapi kalau lebih ekspresif lagi saudaraku. Dengan nada yang bertingkat bahkan lebih tinggi. Sambil jambak-jambak rambut. Karena ada resiko saudaraku ya toh rambutnya. Juga perlu shampoo, ya tahu sing brodol, gulung-gulung itu, bayarannya cepek jing, ya. Dari mana saya tahu kalau Anda baca kisahnya ketika Yesus berjumpa, ya, dan mereka banyak nih. Kenapa? Karena yang mati itu wong sugih. Siapa? Kepala rumah ibadat. Yairus itu sugih saudaraku, ya toh. Dia kepala rumah ibadat saudaraku. Ya. Jadi banyak orang. Dan orang-orang itu nangis lalu Yesus ngomong apa? Jangan menangis. Anak itu tidak mati. Anak itu cuma tidur. Alkitab berkata apa? Maka tertawalah mereka semua. Mana ada saudara orang nak betul-betul sedih. Habis nangis terus guyu. Nak orang peratap profesional. Betul? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan mereka tertawa mentertawakan Yesus. Jelas-jelas mati. Tapi Yairus itu luar biasa. Dia tetap fokus pada Yesus. Ketika dia masuk ke kamarnya. Sudah. Yesus yang ini memang kerjaannya gitu, nangis saudaraku, ya kan? Dan kita tahu kebangkitan timbul di sana. Yang terakhir saudaraku adalah bertindaklah dengan iman, ya. Bertindaklah dengan iman. Jadi impossible tidak mungkin imnya diinjak, jadi possible. Bertindak dengan iman. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Dan ini juga dengan perkataan. Ya, Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11.
Kisah ini berkisah tentang Yesus ya memanggil murid-murid yang pertama, dan di mana pada akhirnya dia meminjam perahunya Simon Petrus untuk mengajar, dan Yesus berkata demikian kepada Simon yang waktu itu telah bekerja keras menangkap ikan. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam," katakan. Menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya." Dalam bagian Injil yang lain dikatakan, "Karena Engkau yang mengatakannya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Simon Petrus bertindak dengan iman, dan itu dia lakukan dengan perkataannya. "Tuhan, kami memang bekerja keras sepanjang malam dan kami tidak dapat tangkap apa-apa. Tidak ada seekor ikan pun yang kami bisa ambil. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, karena Engkau yang mengatakannya, aku akan melakukannya." Oh, ini luar biasa. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sebuah perkataan yang penuh dengan mukjizat, dan pada akhirnya kita tahu bersama ada mukjizat yang begitu luar biasa. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah hari-hari ini ya, ketika kita memperingati akan turunnya Roh Kudus ya. Jelas Roh Kudus sudah turun ya. Dan 2000 tahun yang lalu. Dan ketika kita mengadakan peringatan 10 hari turunnya Pentakosta, sebetulnya mengingatkan kembali betapa luar biasanya Tuhan itu yang mengasihi kita. Dan salah satu tema yang diangkat pada malam hari ini adalah bahwa di mulut Anda ada mukjizat Allah yang luar biasa. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajarlah ya merespon dengan baik, sehingga perkataan kita akan membawa mukjizat. Tetap fokus kepada Tuhan ya, tetap fokus kepada Tuhan. Jangan kita ini fokus kepada yang lain ya. Fokus pada Tuhan. Karena kalau tidak fokus bahaya saudaraku ya. Apalagi melihat masa lalu, melihat ke belakang Anda, wah aku ini orang gagal, aku ini orang tidak diberkati Tuhan gitu. Buang deh. Saya mau ingin katakan begini, kalau Anda ya naik mobil atau katakanlah naik sepeda motor, saudara Anda harus fokus ke depan. Jangan delok mburi terus saudara. Delok mburi terus saudara, bres saudara. Dan nanti ketika Anda membuka mata, maka wajah yang pertama yang Anda temui adalah Tuhan Yesus. Ya nak ketemu Tuhan, ya tanah ya nak hidup benar ya. Nah orang ketemu tuyul biasa saudaraku ya. Nah jangan lihat ke belakang terus. Anda lihat ke belakang terus saudara, bres Anda mati. Tuhan mau Anda fokuslah pada Tuhan. Lihat masa depan. Roh Kudus sudah dicurahkan. Roh Kudus sudah dilimpahkan bagi setiap kita semuanya. Dan kalau kita lihat kan bahwa anak-anak Tuhan itu semua diberi, saudaraku. Diberi karunia, diberi urapan. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan, saudaraku. Tapi setiap Anda punya sesuatu yang istimewa yang ada di tangan Anda. Seperti Musa. Ketika Musa berkata, Tuhan aku enggak bisa apa-apa, aku enggak bisa berbuat apa-apa. Tuhan ngomong apa? Mus. Manggilnya gitu ya. Mus. Bisa mustajab, bisa mus. Apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan. Tongkat. Itu pun sebetulnya bukan tongkat ajaib seperti tongkatnya Pak siapa itu? Pak Karno. Pak Tarno.
Bim salah, bim jadi apa? Prak-prak. Ora, saudara. Itu tongkat gembala. Tapi Tuhan berkata apa? Apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan. Lempar. Jadi ulang. Dan dengan tongkat itu dia membelah Laut Merah. Dengan tongkat itu saudaraku, dia membuat sungai Nil berdarah-darah. Bukan apa yang engkau miliki, tetapi apakah yang engkau miliki itu mempunyai kuasa Tuhan atau tidak, dan dari Tuhan atau tidak. Ketika itu datangnya dari Tuhan, percayalah sesuatu yang kecil sekalipun akan jadi sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Bertindak dengan iman, berkata-kata dengan yang terbaik. Percayalah, mulut kita penuh dengan mukjizat dari Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Jangan gunakan kata-kata kita untuk mengeluh, ya toh. Aduh, meratapi nasib, ya. Kalau Anda sakit, aduh, ya aku kok lara kabeh, aduh. Saya mau katakan ya, kalau Anda mengeluh itu bisa menyembuhkan. Mari kita mendirikan rumah sakit mengeluh. Nanti ruang ICU mengeluh. Aduh, gitu sambil orang, aduh, bangkono mari, saudara. Enggak pernah. Tetapi ketika seseorang berkata dengan kuasa Tuhan, dengan mukjizat Tuhan, aku sembuh oleh bilur-bilurku, aku sembuh. Aku percaya aku ditolong Tuhan. Berkat sedang menanti aku. Aku mau hidup benar di dalam kehidupan Tuhan. Aku mau percaya kepada Dia. Aku percaya mukjizat itu terjadi dalam. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Katakan dengan penuh iman, katakan dengan imanmu, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan di Tuhan tak ada yang bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Engkau adalah orang-orang yang istimewa. Karena Yesus telah berkorban bagi kita. Dia mati bagi kita. Dia bangkit juga bagi kita. Dan dia naik ke surga juga bagi kita dengan menyediakan tempat bagi setiap kita. Dan dia juga mengutus Roh-Nya yang kudus bagi kita.
supaya setiap kita mengalami pertolongannya, mengalami mukjizatnya, menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, percayalah bahwa dalam perkataanmu ada mukjizat Tuhan. Percayalah, katakan, karena ketika engkau berkata dengan iman, sesuatu yang ajaib selalu terjadi. Perempuan sakit pendarahan berkata, asal ku jamah saja 12 jubahnya, dia yang pendarahan 12 tahun sembuh seketika. Seorang perwira berkata, Tuhan, katakan sepatah kata saja, maka hambaku yang sakit itu sembuh, maka sembuh juga seketika. Seorang perempuan, orang bukan Yahudi, orang Kanaan, orang Sirofenisia berkata, benar Tuhan. Tetapi anak-anak anjing itu juga makan dari remah anak-anak. Dan Yesus berkata, dengan perkataanmu engkau mengalami mukjizat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita katakan sesuatu dengan iman kita, karena ketika kita mengatakan itu, ada mukjizat Allah yang terjadi. Dan malam ini kalau engkau mengalami apapun persoalan dalam hidupmu, percayalah Allah yang luar biasa itu sanggup menolong engkau. Mari engkau angkat tanganmu, saya akan doakan. Setiap engkau yang sakit, setiap engkau yang lemah, setiap engkau yang sedang menghadapi situasi-situasi yang sulit, merespon dengan benar, tetap fokus kepada Tuhan dan bertindak dengan iman. Bapa yang baik, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan mereka. Hamba percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu Tuhan, pertolongan-Mu juga sama akan terjadi. Kami percaya bahwa mukjizat-Mu terjadi malam hari ini. Kami katakan dengan iman, yang sakit disembuhkan. Yang sakit disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Sembuh apapun sakitnya. Kami percaya karena kuasa Tuhan menjamah. Bilur-bilur Tuhan Yesus menjamah, memulihkan. Setiap kami yang sedang bergumul dengan masalah keuangan, ekonomi, pekerjaan, kami percaya dan kami katakan, Engkau adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatu. Engkau membukakan pintu-pintu berkat, semuanya diberkati. Di tengah-tengah situasi yang sulit, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sama seperti Engkau tidak pernah meninggalkan Maria dan Marta di tengah-tengah kesedihan mereka karena Lazarus mati. Tetapi Tuhan sanggup membuat mukjizat apa yang tidak mungkin. Hal yang sama terjadi. Apa yang tidak mungkin Tuhan singkapkan dan Tuhan lakukan untuk anak-anak-Mu. Bagi setiap kami yang merindukan akan mukjizat-mukjizat-Mu, pertolongan-Mu, apapun itu Tuhan. Kami percaya ketika kami terus berjalan di dalam Engkau Tuhan, tangan-Mu yang perkasa itu yang akan menolong kami. Tangan-Mu yang luar biasa itu yang akan menurunkan mukjizat-Mu bagi setiap kami. Kami terima semuanya. Terima kasih Bapa. Turunkan tangan saudara. Hamba terus berdoa untuk 10 hari Pentakosta yang masih berlanjut sampai dengan hari Sabtu nanti. Kau terus memberkati, biar di dalam hati kami terus ada kerinduan yang berkobar-kobar untuk hidup makin serupa dengan Kristus, untuk hidup makin menyenangkan Tuhan. Berkati untuk Pak Andreas Suroto sebagai gembala sidang kami yang kami kasih, segenap hamba Tuhan, segenap majelis, segenap pengurus, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu diberkati dengan berkat yang terbaik. The best blessing mengalir dan turun atas anak-anak-Mu. Gereja ini terus bertumbuh bagi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan semua doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mempercayai dengan mulut kami mau berkata amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan, kita sudah dipuaskan oleh firman Tuhan yang mengingatkan kita di dalam mulut kita ya ada sesuatu yang besar, mujizat
demi mujizat terjadi. Kita akan responi firman Tuhan ini dan mulai hari ini hati-hati ya dengan kata-kata yang negatif karena iso dadi gitu ya. Medeni kalau dadi ya seperti itu ya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Pak Pendeta Sugiharto yang telah melayani kita. Kami atas nama Gembala, Rohaniwan, Majelis dan juga segenap jemaat mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanan Bapak Sugiharto dimanapun hamba-Mu ini berada. Baik, kita akan lanjutkan ibadah kita. Kami undang untuk para petugas kolektor bisa maju ke depan. Kita akan mempersiapkan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami luar biasa dengan kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan bahwa mulut kami ini ada mujizat di dalam mulut kami ini Tuhan. Oleh sebab itu kami akan selalu berhati-hati ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Sugiharto yang telah menjelaskan dengan gamblang. Kiranya ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan untuk ibadah pencurahan Roh Kudus hari ini ya Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan beribadah melalui keuangan kami ya Tuhan. Kami akan mempersembahkan, kiranya Tuhan kami belum memberikan terbaik buat Engkau ya Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang terulur, hamba-hamba-Mu yang melayani, pemungut kolektor, dan juga pengurus gereja yang mengelola keuangan ya Tuhan. Juga segenap panitia juga yang mengelola keuangan untuk keperluan-keperluan rangkaian ibadah Pantai Kustani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah korban syukur kami memberikan terbaik dan mempersembahkan kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita diberkatilah anak cucu kita di mana-mana.
sampaikan satu pengumuman saja untuk besok Rabu. Kita masih akan mengadakan ibadah Pentakosta tetap jam 6 dan akan dilayani oleh Pendeta Andreas Budi dengan tema peran Roh Kudus dalam pelayanan. Akan di majelis pendamping oleh Diaken Yudi dan tim musik tim Nafiri. Untuk akses dan atau kolektan akan dilayani oleh Ibu Retno, Ibu Mulyati dan Ibu Eka. Doa syafaat oleh Bapak Ibu Suyardi, Ibu Harwanti dan Ibu Wiji. Saya kira itu info yang kita sampaikan hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih untuk setiap jemaat yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita percaya kita sudah diberkati Tuhan dan juga tim Lewi ataupun gabungan yang telah melayani. Kami juga mengucapkan terima kasih. Tamburin, penerima tamu dan tim doa syafaat semua diberkati Tuhan. Kami undang untuk Bapak Gembala bisa mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Biasanya masker saya buka ya, tapi saya sungkan sama Pak Pendeta Sugiarto ya, dia enggak buka ya, tapi suaranya yang penting bisa ditangkap. Puji Tuhan, kita bahagia sekali karena beliau hamba Tuhan yang sangat sibuk. Ya nanti Pak saya ajak makan malam bersama, tapi beliau ditunggu untuk pelayanan lagi. Saudara. Jadi beliau super sibuk, tapi walaupun super sibuk, beliau mengasihi Gia Palam, sehingga beliau boleh menjadi berkat ya. Kita ingat bahwa mujizat ada di mana Bapak Ibu Saudara sekalian? Maka itu kita kata-kata positif, kata-kata firman. Baik, kita akan berdiri bersama-sama. Mari kita akan mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Pandang wajahnya, nikmati hadiratnya, rasakan lawatannya yang luar biasa pada petang hari ini. Bapa surga, Tuhan Yesus, lihatlah tangan-tangan yang terangkat ke atas. Kepadamu kami tujukan seluruh hidup kami. Kami menyadari Tuhan betapa penting dalam perkataan. Oleh sebab itu kuasailah mulut bibir lidah kami, sehingga apa yang kami katakan adalah kebenaran firman. Apa yang kami katakan adalah pernyataan dari Roh Kudus, sehingga menjadi berkat baik bagi keluarga, baik bagi orang lain, dan terutama bagi kami pribadi, lepas pribadi, sehingga Gia Palam ini diberkati menjadi luar biasa. Kami doakan hamba-Mu Bapak Pendeta Sugiarto sebagai gembala dari GKMI Sompok. Tuhan berkati terus Tuhan, kami mendengar kesaksian yang dahsyat, mujizat terjadi dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kami syukuri untuk hamba-Mu yang setiawan. Berkati beliau, berkati istri dan anak-anaknya. Kami percaya anugerah-Mu cukup bagi kami. Apabila sebentar Tuhan kami akan meninggalkan rumah-Mu ini, tangan Tuhan yang kuat akan terkedang atas kami. Demi nama Tuhan Yesus. Sekarang jemaat Tuhan yang Tuhan amat sangat kasihi, pulanglah kalian dan terimalah berkat Tuhan, anugerah dan sejahtera dari Bapa surga, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan, bahkan persekutuan abadi melalui Roh-Mu yang kudus Tuhan, tetap menyertai kami masing-masing mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Katakan bersama. Amin. Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan
Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bertemu kembali pada ibadah besok hari. Tuhan Yesus memberkati.